أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu, saya telah menyampaikan berkenaan dengan sahabat Rasul bernama Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehubungan banyak riwayat yang masih tersisa tentang beliau dan juga sahabat lainnya. Pada saat ini akan saya sampaikan berkenaan dengan Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat mulia menuturkan bahwa dalam hal kedekatan dan jalinan dengan Allah Ta'ala, beliau memiliki kedudukan yang luar biasa. Dan di antara para sahabat yang secara khusus Rasulullah anjurkan untuk dijadikan sebagai panutan selain Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, termasuk juga nama Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Hadrat Rasulullah bersabda, "Peganglah dengan teguh teladan Abdullah bin Mas'ud." Dalam suatu kesempatan pernah bersabda, Rasul memiliki kepercayaan yang khas pada beliau. Begitu juga Hadrat Abdullah bin Mas'ud memiliki kecintaan yang luar biasa kepada wujud Rasulullah. Sebagian riwayat beliau telah saya sampaikan juga. Masih ada beberapa riwayat lagi yang terkadang mirip, namun dijelaskan dalam sudut pandang yang berbeda. Tertulis berkenaan dengan beliau bahwa disebabkan banyak bergaul dengan Hadrat Rasulullah, sehingga membentuk beliau menjadi seorang insan yang bertakwa, menjauhi perbuatan dosa, dan ahli ibadah. Begitu dalamnya kecintaan beliau terhadap ibadah fardu maupun nafal, sehingga selain melaksanakan salat fardu dan nafal pun, beliau biasa mengerjakan salat duha. Begitu juga beliau biasa melaksanakan puasa nafal Senin Kamis. Meskipun demikian, beliau selalu dibayang-bayangi kekhawatiran bahwa ibadah puasa beliau masih kurang. Hadrat Abdullah bin Mas'ud selalu mengatakan, badan mulai merasa lelah untuk melaksanakan tahajud dan lain-lain, karena beliau melaksanakan salat tahajud sangat lama dan luar biasa. Memang benar, jika seandainya salat nafal dan tahajud dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka manusia akan merasa lelah. Untuk itu, beliau mengatakan, dengan mengutamakan salat di atas puasa, jika dibandingkan, saya tidak terlalu sering melaksanakan puasa nafal. Suatu ketika, setelah menyampaikan pidato singkat, Rasul bersabda kepada Hadrat Abu Bakar, "Sekarang silahkan Anda berpidato."
Lalu Hazrat Abu Bakar menyampaikan pidato singkat. Lalu Rasul bersabda lagi kepada Umar. Lalu Hazrat Umar menyampaikan pidato yang lebih singkat dari Hazrat Abu Bakar. Lalu bersabda kepada orang lainnya lagi. Orang itu menyampaikan pidato panjang. Lalu Rasul bersabda padanya, duduk atau sudah cukup. Lalu Rasulullah bersabda memerintahkan Hadrat Abdullah bin Mas'ud untuk berpidato. Lalu beliau menyampaikan puji sanjung atas Allah Ta'ala. Setelah itu hanya mengatakan, wahai manusia, Quran merupakan petunjuk bagi kita. Baitullah adalah kiblah kita. Muhammad Rasulullah adalah Nabi kita. Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan, kita ridho bahwa Tuhan adalah Rabb dan Islam adalah agama kita. Dan aku meridhoi bagi kalian atas apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Atas hal itu Rasulullah bersabda, apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud adalah benar. Dan aku meridhoi bagi umatku apa-apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Hadrat Ali berangkat ke Kufah, dalam majelis beliau disinggung mengenai Hadrat Abdullah bin Mas'ud karena beliau pernah tinggal di Kufah. Orang-orang memuji beliau dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kami tidak pernah melihat insan yang melebihi Hadrat Abdullah bin Mas'ud dalam hal akhlak mulia, mendidik dengan kelembutan, terbaik dalam pergaulan, dan dalam hal rasa takut pada Allah. Untuk tujuan menguji, Hadrat Ali bertanya pada mereka, aku bertanya pada kalian dengan bersumpah atas nama Allah, katakan sejujurnya, apakah kalian memberikan kesaksian tersebut dengan hati yang tulus? Semua menjawab, ya. Atas hal itu Hazrat Ali bersabda, ya Tuhan, jadilah engkau sebagai saksi bahwa keyakinanku mengenai Abdullah bin Mas'ud pun seperti apa yang mereka katakan, bahkan lebih dari itu. Hadrat Abdullah bin Mas'ud telah melaksanakan hak persaudaraan yang telah ditegakkan oleh Rasulullah, yakni dengan saudara rohani beliau bernama Hadrat Zubair bin Al-Awwam. Dengan menzahirkan kepercayaan penuh kepada beliau, Hadrat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan wasiat yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi harta kekayaan sepeninggalku nantinya adalah Hadrat Zubair bin Al-Awwam dan putranya. Begitu juga dalam urusan keluarga, putusan beliau adalah mutlak dan harus ditaati. Abu Wail meriwayatkan, Hadrat Abdullah bin Mas'ud melihat seseorang memakai kain sarung sampai melewati mata kaki. Lalu beliau meminta supaya meninggikannya. Lalu orang itu menjawabnya dengan berkata, Anda pun harus meninggikan kain sarung Anda juga. Beliau bersabda, saya tidak seperti Anda, betis saya tipis dan badan saya kurus. Lalu kabar tersebut sampai kepada Hadrat Umar, disebabkan oleh sikap buruk orang tersebut dalam merespon dan menjawab Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Lalu orang itu mendapatkan sanksi dari Hadrat Umar. Mungkin saja karena terdapat rasa takabur dalam diri orang itu, dan pada zaman itu sudah menjadi tradisi, orang biasa memanjangkan kain sarungnya dengan disertai kesombongan, sehingga beliau mengingatkan orang itu akan hal tersebut. Lalu tanpa memperhatikan betapa rendah hatinya orang yang mengingatkan tersebut dan disiplin dalam mengamalkan perintah Tuhan dan sedemikian takutnya kepada Allah Ta'ala, lantas orang tersebut menjawab seperti itu, dan ketika Hadrat Umar tahu kabar tersebut, beliau menjatuhkan sanksi. Berkenaan dengan ketaatan Hadrat Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul, Hadrat Khalifatul Masih Tsani pernah bersabda, terdapat riwayat dalam hadis yang darinya dapat diketahui, yakni betapa tingginya ruh ketaatan dalam diri beliau. Meskipun pada zahirnya merupakan kisah yang dengan mendengarnya seorang manusia bisa mengatakan bahwa
Betapa bodohnya. Namun seperti yang saya katakan, bahwa Hadrat Khalifatul Masih kedua mengatakan bahwa inilah yang menjadi rahasia kesuksesan beliau, yakni ketika mendengarkan perintah yang keluar dari mulut beberkat Rasulullah, beliau saat itu juga siap untuk mengamalkannya. Terdapat dalam hadis bahwa suatu ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud tengah berjalan menuju majelis Rasulullah. Pada saat beliau tengah berjalan di suatu gang dan terdengar suara Rasulullah yang mengatakan, "Duduklah." Nampaknya saat itu dalam majelis Rasul ramai orang, sehingga mungkin ada orang yang berdiri di pojok. Lalu Rasul bersabda kepada orang-orang yang berdiri dalam masjid itu, "Duduklah." Hadrat Abdullah belum lagi sampai dalam majelis Rasul, dan ketika mendengar perintah Rasul, beliau masih berada di gang. Seketika itu juga beliau langsung duduk di atas jalan, lalu seperti halnya anak kecil, beliau maju sambil duduk di tanah menuju masjid tempat majelis Rasul, dan akhirnya sampai. Saat itu ada orang yang tidak memahami rahasia bahwa ruh ketaatanlah yang membuat suatu kaum sukses di dunia ini. Lantas ketika melihat perbuatan Hadrat Abdullah bin Mas'ud, menegur dengan berkata, "Betapa bodoh apa yang Anda lakukan." Dia tidak tahu bahwa kunci utama kesuksesan sebuah kaum adalah ketaatan. Walhasil, orang itu mengatakan kepada Hadrat Abdullah bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang berada di masjid. Namun Anda malah duduk di jalan dan berjalan dengan merangkak seperti itu. Seharusnya Anda duduk ketika sampai di masjid nanti. Tidak ada manfaatnya duduk di atas jalan seperti ini. Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya, bisa saja. Namun, jika seandainya saya mati sebelum sampai di masjid, maka aku akan terhitung tidak mengamalkan perintah Rasul tersebut. Sekurang-kurangnya akan menjadi satu hal yang tidak saya amalkan." Huzur bersabda, bagaimana kecintaan para sahabat supaya jangan sampai ada perintah Rasul yang tidak mereka amalkan. Beliau mengatakan, "Saya mendengar perintah tersebut, dan jika saat itu saya tidak melaksanakannya, lalu saya mati, maka akan tercatat sebagai orang yang meskipun mendengar, namun tidak mengamalkan." Walhasil, beliau menjawab pada orang itu, "Untuk itu, saya merasa tidak sesuai jika saya tetap berjalan, lalu duduk ketika sampai di masjid nanti. Karena saya berpikir bahwa usia tidaklah dapat dipastikan apakah saya dapat sampai di masjid ataukah tidak. Untuk itu, saya harus duduk supaya tercatat sebagai orang yang mengamalkan perintah tersebut." Huzur bersabda, betapa dalamnya para sahabat memandang sesuatu. Hadrat Muslim Ma'ud menulis mengenai riwayat Hadrat Abdullah bin Mas'ud, yakni suatu ketika Hadrat Utsman radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan, beliau pernah mendirikan salat di Mekah pada hari haji sebanyak 4 rakaat. Beliau berangkat haji dan tinggal untuk sementara saja di Mekah, lalu melaksanakan salat 4 rakaat penuh. Ketika Rasul pergi ke Mekah untuk haji, beliau pun mendirikan salat 2 rakaat saja, karena bagi seorang musafir diperintahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat saja. Begitu juga Hazrat Abu Bakar ketika pergi naik haji pada masa kekhalifahannya, beliau pun melaksanakan 2 rakaat saja. Begitu juga Hazrat Umar ketika pergi haji pada masa kekhalifahannya, melaksanakan 2 rakaat saja, yakni mengqashar salat. Namun Hazrat Utsman mengimami salat 4 rakaat. Mengetahui hal itu, saat itu terjadilah keributan dan tanda tanya di benak orang-orang, beranggapan bahwa Hadrat Utsman telah mengubah sunnah Rasulullah. Lalu orang-orang datang menjumpai Hadrat Utsman menanyakan, "Kenapa Tuan melaksanakan salat 4 rakaat?"
Hadrat Utsman bersabda, dalam hal ini, saya telah berijtihad bahwa saat ini orang-orang yang baiat berasal dari tempat yang jauh dan banyak juga orang yang datang untuk ibadah haji dari tempat yang jauh, yang mana kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang dalam berkenaan dengan Islam, tidak seperti baiatan lama. Mereka hanya memperhatikan amalan kita. Apa yang mereka lihat dari kita, itu yang akan mereka amalkan. Dan menganggap hal tersebut sebagai hukum Islam. Karena para mubayyin baru ini sangat jarang datang ke Madinah, sehingga tidak dapat melihat bagaimana kita sholat. Untuk itu, saya berpikir, pada musim haji ini, jika mereka melihat saya melakukan salat sebanyak 2 rakaat saja, yakni qasar, begitu jugalah yang akan mereka amalkan sepulangnya mereka dari haji ini. Yakni mereka akan berdalil bahwa mereka melihat khalifah mengimami salat 2 rakaat saja. Walhasil, hukum Islam yang sebenarnya adalah melakukan salat di qasar sebanyak 2 rakaat. Namun karena mereka tidak tahu alasan kenapa memendekkan salat, yakni karena dalam perjalanan, sehingga dikhawatirkan ketika kembali ke kampungnya, nanti dapat timbul perselisihan pendapat dan dapat mengakibatkan ketergelinciran. Hadrat Utsman bersabda, untuk itu saya menganggap lebih baik saya melakukan salat tidak diqasar, yakni penuh 4 rakaat. Supaya mereka tidak melupakan 4 rakaat salat. Selebihnya, kenapa saya diperbolehkan melakukan salat tanpa diqasar? Sebagai jawabannya adalah, saya telah menikah di sini, di Mekah. Istri saya berasal dari Mekah. Begitu juga keluarga istri dan mertua. Karena kampung halaman istri terhitung sebagai kampung halaman saya juga, untuk itu saya beranggapan bahwa saya bukan musafir, sehingga saya harus salat dengan rakaat penuh, tidak diqasar. Seperti itulah dalil lain yang mendukung ijtihad beliau tadi. Walhasil, beliau menjelaskan alasan kenapa beliau mengimami salat sebanyak 4 rakaat, yang bertujuan supaya orang-orang yang berasal dari tempat jauh tidak terkecoh, dan supaya tidak tergelincir dalam memahami ajaran Islam yang sahih. Huzur bersabda, amalan yang dilakukan oleh Hadrat Utsman sangatlah halus dan dalam, dan ketika para sahabat mengetahui alasan itu, sebagian dapat memahaminya, namun sebagian lagi tidak dan tetap diam. Adapun para penebar fitnah menghebohkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa Hadrat Utsman telah melakukan amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Lalu beberapa di antara para penebar fitnah itu datang menjumpai Hadrat Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, apakah Anda tahu apa yang terjadi hari ini? Apa yang dahulu biasa disunnahkan oleh Rasul dan apa yang dilakukan oleh Pak Utsman pada hari ini? Hadrat Rasulullah ketika haji di Mekah biasa melakukan salat dengan diqasar 2 rakaat. Namun, Hadrat Utsman mengimami salat 4 rakaat. Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, bukanlah tugas kita untuk menebarkan fitnah ini, karena pasti seorang khalifah melakukan demikian didasari hikmah yang tidak kita fahami. Untuk itu, kalian janganlah timbulkan fitnah. Saya pun ikut bermakmum salat 4 rakaat di belakang beliau. Namun, setelah salat Isya, saya mengangkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Tuhan, di antara 4 rakaat salatku ini, terimalah 2 rakaat saja, sesuai dengan yang biasa kami kerjakan ketika bermakmum kepada Rasulullah. Dan 2 rakaat lainnya janganlah engkau anggap sebagai salatku. Hadrat Muslim Maud bersabda, betapa indahnya corak kecintaan dalam diri Hadrat Abdullah bin Mas'ud, yakni memang beliau melaksanakan salat 4 rakaat, namun beliau tidak mengharapkan pahala yang lebih 2 rakaat dari yang biasa Rasul amalkan. Lalu berdoa,
Ya Tuhan, terimalah yang 2 rakaat saja, jangan yang 4. Makmum yang berada di belakang Khalifah Utsman melaksanakan salat 4 rakaat dan melakukannya dengan ketaatan. Namun, seiring dengan itu, berdoa juga pada Allah Ta'ala, aku tidak menghendaki untuk mendapatkan ganjaran melebihi dari ganjaran salat yang dicontohkan oleh Rasul. Lalu Hadrat Muslim Maud menulis, dari riwayat ini dijumpai contoh yang indah dalam ketaatan pada khalifah, padahal mereka tidak mengetahui alasan kenapa Hadrat Utsman salat 4 rakaat. Padahal alasan beliau dapat dibenarkan oleh banyak orang, yakni saat itu beliau tengah berada di Mekah yang merupakan kampung halaman istri beliau, dan itu tidak terhitung sebagai safar, yakni berkunjung ke kampung halaman istri, anak atau ayah. Langkah yang beliau tempuh adalah benar. Terlebih, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Hadrat Utsman, supaya para mubayyin baru yang datang dari tempat jauh tidak terkecoh, dan jangan sampai tercipta perpecahan dalam umat karena itu. Itu merupakan bukti ketinggian derajat ketakwaan beliau. Namun Hadrat Ibnu Mas'ud saat itu masih belum mengetahui alasan Hadrat Utsman. Namun demikian, beliau tidak lantas meninggalkan salat. Beliau tetap salat dan taat pada khilafat. Lalu setelah itu berdoa pada Allah Ta'ala, kabulkanlah 2 rakaat salatku, jangan 4. Betapa dalamnya ruh ketaatan beliau kepada Rasulullah. Inilah sebabnya kenapa meskipun mayoritas sahabat Rasul adalah buta huruf dan diriwayatkan hanya 7 orang saja yang terpelajar, namun bagaimana mereka dapat menaklukkan dunia? Walhasil, ketaatan inilah yang membuat mereka meraih makom tersebut dan sukses. Inilah poin yang harus selalu kita ingat. Dari amalan Hadrat Abdullah bin Mas'ud ini, zahir ketaatan pada khalifah dan kedudukan tinggi beliau dalam kecintaan pada Rasulullah. Untuk itulah, dalam berbagai kesempatan, Hadrat Rasulullah senantiasa memuji amalan Hadrat Abdullah bin Mas'ud dan inilah merupakan cara hakiki untuk terhindar dari fitnah. Inilah teladan yang harus dijadikan contoh oleh para Ahmadi. Suatu ketika, pada malam hari, Hadrat Umar menemui satu rombongan kafilah, dan karena suasana gelap sehingga tidak dapat mengenali mereka, Hadrat Abdullah bin Mas'ud berada dalam rombongan kafilah tersebut. Lalu Hadrat Umar mengutus seseorang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada kafilah tersebut. Dari mana Anda? Lalu Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, Fajjul Amiq, yakni dari tempat yang jauh. Lalu bertanya lagi, mau pergi ke mana? Beliau menjawab, Baitul Atiq, yakni Ka'bah. Hadrat Umar bertanya, di antara kafilah tersebut ada seorang berilmu. Lalu mengutus lagi seorang sahabat untuk bertanya lagi, ayat apakah yang paling agung di dalam Al-Quran? Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, yakni ayat yang mana yang paling agung? Yakni ayat kursi. Lalu bertanya, ayat Quran yang mana yang paling tegas? Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, lalu Hadrat Umar memerintahkan untuk bertanya lagi, ayat Quran manakah yang paling lengkap? Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, lalu
bertanya lagi, ayat Al-Quran mana yang paling mengerikan? Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, Hadrat Umar Faruk mengatakan, tanyakan kepada kafilah tersebut, ayat Quran manakah yang paling memberikan harapan? Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjawab, Hadrat Umar bersabda, setelah meminta untuk menanyakan semua itu, tanyakan pada mereka apakah di dalam rombongan tersebut ada Hadrat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, kenapa tidak? Demi Tuhan, beliau berada di tengah-tengah kami. Pertanyaan yang disampaikan oleh Hadrat Umar perihal keberadaan Hadrat Abdullah bin Mas'ud menzahirkan bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang menguasai ilmu fikih. Setelah mendengar seluruh jawaban itu, Hadrat Umar menjadi yakin bahwa Hadrat Abdullah bin Mas'ud lah yang dapat memberikan jawaban yang cerdas seperti itu. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, pada hari Badar, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian mengenai para tawanan kita? Hadrat Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, mereka berasal dari kaum dan keluarga Tuan. Mohon untuk dapat memaafkan dan memperlakukan mereka dengan lembut. Mungkin saja Allah Ta'ala memberikan taufik pada mereka untuk bertaubat. Lalu Hadrat Umar berkata, wahai Rasulullah, mereka telah mendustakan Tuan dan juga mengganggu Tuan. Kita penggal saja leher mereka. Lalu Hadrat Abdullah bin Rawaha berpendapat, mohon Rasul carilah hutan yang di dalamnya banyak pohon rindang, lalu masukkan mereka ke dalamnya dan bakar. Hadrat Rasulullah telah mendengar semua pendapat mereka, namun tidak mengambil keputusan, lalu beranjak ke kemah beliau. Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang-orang mulai berbincang satu sama lain, mengatakan, coba lihat pendapat siapa yang akan diterima oleh Rasul. Tidak lama kemudian Rasul keluar dari kemah dan bersabda, sedemikian rupa Allah melembutkan hati sebagian orang, sehingga lebih lembut dari susu sekalipun. Dan sedemikian rupa Allah mengeraskan hati sebagian orang, sehingga lebih keras dari batu sekalipun. Wahai Abu Bakar, permisalanmu seperti Hadrat Ibrahim, yang mana telah bersabda, jadi barang siapa yang mengikutiku, berarti dia dariku. Dan barang siapa yang tidak taat padaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Lalu Rasul bersabda, wahai Abu Bakar, permisalanmu seperti Hadrat Isa, yang mana telah bersabda, jika engkau mengazab mereka, padahal mereka adalah hambamu, jika engkau memaafkan mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Rasul bersabda kepada Hadrat Umar, permisalanmu seperti Hadrat Nuh alaihissalam, yang mana telah bersabda, yang artinya, wahai Tuhanku, jangan biarkan seorang kafir pun hidup di muka bumi ini. Bersabda juga kepada Hadrat Umar, permisalanmu seperti Hadrat Musa, yang mana mengatakan, ya Tuhan kami, hancurkanlah harta mereka, keraskanlah hati mereka, karena mereka tidak akan beriman sehingga mereka akan melihat azab yang mengerikan. Lalu Hadrat Rasulullah bersabda, karena kalian adalah orang yang membutuhkan, untuk itu setiap tawanan akan membayarkan fidyah, atau lehernya dipenggal. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, saya bertanya, wahai Rasulullah, dalam melaksanakan perintah tersebut, mohon kiranya Sahal bin Baidah dikecualikan, karena saya pernah mendengarnya menyebutkan tentang Islam dengan baik.
Mendengar hal itu Rasulullah terdiam. Hadrat Abdullah bin Mas'ud berkata, betapa khawatirnya saya saat itu, layaknya seperti dihujani batu dari langit, dan saya tidak pernah sekhawatir itu sebelumnya. Pada akhirnya Hadrat Rasulullah bersabda, kecualikan orang itu. Melihat Hadrat Rasulullah terdiam, Hadrat Abdullah bin Mas'ud beranggapan bahwa Rasul tengah marah. Dan disebabkan oleh hal itu, karena takut kepada Allah Ta'ala dan takut akan hukuman dari Allah Ta'ala, sehingga beliau merasa sangat khawatir. Sungguh luar biasa bagaimana rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala. Sesuai dengan sunnah Rasulullah, Hadrat Abdullah bin Mas'ud biasa menyampaikan ceramah pada hari Kamis dengan singkat dan padat. Dan penyampaian beliau sedemikian rupa indah dan mantap, sehingga diriwayatkan oleh Hadrat Abdullah bin Murdas bahwa ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud mengakhiri ceramahnya, kami ingin supaya beliau menyambung lagi ceramahnya. Pada umumnya, pada waktu sore, beliau menyampaikan satu hadis Rasulullah. Dan ketika menyampaikan hadis, nampak terpancar dari diri beliau gejolak rasa cinta beliau kepada Rasulullah. Murid beliau menyebut beliau dengan nama Masruq. Mereka menceritakan suatu ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan sebuah hadis kepada kami, dan ketika sampai pada kalimat Sami'tu Rasulullah, yang artinya aku mendengar dari Rasulullah, disebabkan rasa takut, badan beliau menggigil sampai nampak dari gerakan pakaian beliau. Setelah itu, untuk kehati-hatian, beliau selalu bersabda, mungkin Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, atau yang semisal dengannya. Ketika menjelaskan hadis, beliau sangat berhati-hati, dan nampaknya itu disebabkan oleh peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni orang yang menyampaikan hadis Rasul secara keliru akan mendapatkan azab ilahi. Dari riwayat lain, dapat kita perkirakan bagaimana kehati-hatian beliau. Amru bin Maimun meriwayatkan, saya selalu datang menemui Hadrat Abdullah bin Mas'ud selama setahun berturut-turut. Beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Suatu ketika saya melihat setelah mengatakan qala Rasulullah, yang artinya Rasulullah telah bersabda, beliau diliputi oleh keadaan yang aneh sehingga bercucuran keringat dari kening beliau. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda seperti itu atau menggunakan kata yang mirip dengan itu. Gambaran rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala, sehingga beliau biasa mengatakan, saya ingin supaya setelah mati nanti aku tidak dibangkitkan lagi dan terhindar dari penghisaban di akhirat. Hadrat Abdullah meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Abdullah bin Mas'ud jatuh sakit dan sangat ketakutan. Kami bertanya, sebelum ini Anda pernah sakit, namun tidak pernah nampak sangat ketakutan seperti sekarang ini. Beliau menjawab, penyakit yang sekarang datang tiba-tiba. Saya sendiri merasa belum siap untuk melakukan perjalanan ke akhirat. Karena itu saya khawatir. Beliau bersabda mengenai kewafatan beliau, saat ini tidak akan mudah bagi saya. Saya ingin supaya setelah mati nanti saya tidak dibangkitkan lagi. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Hadrat Abdullah bin Mas'ud mewasiatkan sesuatu, dan dalam wasiat tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini setiap orang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat tersebut disampaikan secara khusus karena beliau memahami secara hakiki mengenai ayat tersebut. Beliau memahami sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Untuk itu, beliau menulis wasiatnya dimulai dengan sifat Allah Ta'ala, dengan nama Allah Ta'ala, supaya dalam wasiat tersebut, jika ada hal-hal yang dapat memancing cengkeraman ilahi, yang Allah yang Maha Rahman dan Rahim dapat menghindarkannya. Dengan karunia Allah Ta'ala, kondisi ekonomi Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjadi begitu baik, sehingga pada masa tua, beliau menolak untuk mendapatkan tunjangan. Dalam kondisi ekonomi yang baik tersebut, di mana harta peninggalan beliau berjumlah 90.000 dirham, namun berkenaan dengan kain kafan, untuk dirinya sendiri beliau mewasiatkan supaya menggunakan kain yang sederhana yang bernilai 200 dirham.
dan berwasiat juga supaya dikuburkan dekat kuburan Hadrat Utsman bin Maz'un. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa Hadrat Utsman memimpin salat jenazah beliau. Beliau dimakamkan di Jannatul Baqi dan dimakamkan pada malam hari. Terdapat satu riwayat juga bahwa pasca pemakaman beliau, ketika seorang perawi melewati makam beliau pada pagi hari, perawi tersebut melihat bahwa kuburan beliau telah ada yang membasahi dengan air. Dari itu diketahui bagaimana kecintaan orang-orang kepada beliau sehingga untuk mengokohkan tanah kuburan pun pada malam harinya, seseorang telah menyiramkan air di atas kuburan beliau. Abul Ahfas meriwayatkan, pada kewafatan Hadrat Abdullah bin Mas'ud, saya menemui Hadrat Abu Musa dan Hadrat Abu Mas'ud. Salah satu darinya mengatakan kepada kawannya, apakah pasca kewafatannya Ibnu Mas'ud meninggalkan orang semisalnya? Beliau mengatakan, mungkin saja ada yang menyerupainya setelah kepergian kita, namun saat ini tidak nampak kepada kita orangnya. Hadrat Amin bin Haram meriwayatkan, saya sering duduk dalam majelis para sahabat Rasulullah, namun saya tidak pernah menjumpai sahabat yang melebihi beliau dalam hal tidak cinta pada dunia dan mencintai akhirat. Sahabat kedua yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Hadrat Qadamah bin Maz'un. Beliau adalah saudara Hadrat Utsman bin Maz'un. Beliau menikah dengan saudari Hadrat Umar, yakni Hadrat Sofia. Hadrat Qadamah bin Maz'un memiliki istri lebih dari satu. Satu istri beliau bernama Hind binti Walid, yang dari perutnya terlahir Umar dan Fatimah. Istri lainnya lagi bernama Fatimah binti Abu Sufyan, yang darinya terlahir putri beliau bernama Aisyah. Demikian juga dari perut Ummi Walad, Hafsah. Sedangkan dari perut Safiyah bin Khattab terlahir Hadrat Ramlah. Ketika bai'at, beliau berusia 19 tahun. Seolah-olah beliau bai'at pada usia muda. Ketika hijrah ke Madinah, seluruh keluarga beliau meninggalkan semua rumah di Mekah dan pindah ke Madinah. Di Madinah, Hadrat Abdullah bin Salma Al-Jalani menjadikan keluarga tersebut sebagai tamunya. Ketika huzur hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau memberikan beberapa kapling tanah kepada Hadrat Qadamah dan saudara-saudara beliau sebagai tempat tinggal permanen. Beliau ikut serta dalam kedua hijrah, yakni hijrah Habsyah dan Madinah. Beliau mendapatkan taufik untuk ikut serta pada perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Hadrat Utsman bin Maz'un wafat, beliau meninggalkan seorang anak perempuan yang mengenainya beliau mewasiatkan kepada saudaranya, yakni Hadrat Qadamah, yakni Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Hadrat Utsman bin Maz'un dan Hadrat Qadamah bin Maz'un, keduanya adalah paman saya. Saya pergi kepada Hadrat Qadamah dan memohon kepada beliau untuk menikahkan putri Hadrat Utsman bin Maz'un dengan saya. Lalu beliau mematangkannya dan akhirnya berjodoh. Kemudian pria lain bernama Mughirah bin Syabah pergi menjumpai ibu dari si gadis tersebut untuk melamar si gadis tersebut dan berusaha menarik perhatiannya dengan harta. Dan dalam hal ini ibunya memiliki wewenang penuh untuk memilih jodoh si anak. Namun si anak gadis dan ibunya lebih cenderung kepada pria yang kedua, yakni Mughirah. Sampailah perkara ini ke hadapan Rasulullah. Rasulullah memanggil Hadrat Qadamah, lalu bertanya mengenai perjodohan tersebut. Beliau menjawab, "Wahai Rasul, anak gadis ini adalah putri dari saudara saya. Saya akan menikahkannya dengan jodoh yang terbaik. Karena dia anak kakak saya yang sudah almarhum. Untuk itu, saya menjodohkan dengan pria yang telah disetujui di awal, yakni Abdullah bin Umar." Rasulullah bersabda, "Anak ini adalah yatim. Jodohnya harus sesuai dengan keinginannya. Karena ayahnya sudah wafat, apa yang kamu lakukan benar, namun tanyakan juga kecondongan si gadis tersebut.
dari antara dua lamaran tersebut, nikahkanlah dengan pria yang dipilihnya. Walhasil, setelah itu Rasulullah memutuskan. Pertama-tama, kerabat sendiri, yakni keponakan yang mengirim lamaran, namun justru mereka menikahkan dengan Mughirah, yakni lamaran kedua yang disukai oleh si gadis tersebut. Ini merupakan kebebasan berpendapat bagi para wanita yang telah ditegakkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga memerintahkan untuk memperhatikan secara khusus anak yatim karena sudah tidak ada naungan ayah, sehingga tidak ada pemaksaan. Untuk itu, dalam hal ini hendaknya memperhatikan keinginan si gadis. Hadrat Qudamah wafat pada 36 Hijri dalam usia 68 tahun. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk melangkah di atas jejak langkah para sahabat tersebut dan meraih memiliki standar tinggi dalam pengetahuan agama, teladan hakiki dalam ketaatan dan kesetiaan juga dalam kecintaan kepada Rasul, lalu dapat mengamalkannya. Amin. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah gaib. Pertama, Mukarramah Ahmadul Hafiz Bhatti Sahibah, istri dari Bhatti Sahib Karachi, menjabat sebagai Ketua Lajnah Karachi pada tanggal 27 September pada umur 92 beliau wafat. Ayah beliau bernama Dr. Ghulam Wali Sahib dan ayah beliau merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ayah beliau sebagai dokter di militer. Untuk itu beliau sering mendapatkan tugas dinas di berbagai kota dimanapun beliau tinggal. Beliau menciptakan suasana rohani. Ini pun merupakan keistimewaan dari para sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan sebagai buah dari pertabligan beberapa bulan saja, orang-orang yang beliau dekati akhirnya baiat menjadi Ahmadi. Lalu beliau mendirikan jemaat di sana dan menjadikan rumah beliau sebagai center. Dengan demikian beliau banyak mendirikan jemaat-jemaat. Beliau berkeinginan supaya keluarga beliau tinggal di Kadian. Untuk itu, beliau memfasilitasi untuk supaya tinggal di Kadian. Ibunda beliau pun mewakafkan segenap umurnya untuk jemaat. Sejak tahun 36, beliau mendapatkan tarbiyat dari suasana rohani Kadian. Ahmadul Hafiz Bhatti Sahibah, setelah metrik beliau mengikuti kelas diniyat sampai kelas 4 dan mendapatkan taufik untuk senantiasa ikut pada daras Quran Hadrat Muslim Maud. Sejak beliau dewasa, beliau senantiasa berkhidmat untuk jemaat. Beliau menikah dengan sepupu. Berkenaan dengan pernikahan beliau, Hadrat Muslim Maud menulis bahwa saya telah melihat di dalam kasyaf bagaimana ibu dari perempuan ini datang mengirim surat dan bertanya berkenaan dengan jodohnya dan memberitahukan namanya juga. Tidak lama kemudian memang terjadi kenyataan seperti itu, seperti yang dilihat di dalam kasyaf oleh beliau. Hadrat Muslim Maud lalu menyetujui perjodohan tersebut karena beliau telah melihat sebelumnya melalui kasyaf. Tidak lama kemudian memang terjadi seperti apa yang beliau lihat di dalam kasyaf. Lalu Hadrat Muslim Maud menyetujui perjodohan itu dan menikahkan. Setelah pernikahan, beliau tinggal di Karachi dan mulailah pengkhidmatan beliau dalam lajnah dan beliau pun melanjutkan pendidikan beliau. Pada tahun 72, beliau mendapatkan gelar MA dalam bahasa Arab dengan nilai yang sangat baik. Pada tahun 75, suami beliau mendapatkan tugas di Afrika. Untuk itu beliau pun ikut dengan suami ke Afrika. Beliau sebagai ketua lajnah di Liberia juga. Namun karena peperangan di negeri itu, terpaksa beliau kembali ke Karachi. Beliau termasuk ke dalam 5.000 mujahidin Tahrik Jadid.
beliau juga mendapatkan penghargaan dari Majelis Lajnah Pusat karena pengkhidmatan selama 15 tahun bertepatan dengan 100 tahun jemaat pada waktu itu. Dari sejak 97 sampai 2018 beliau sebagai Sadr Lajnah Karachi. Selama itu beliau melakukan kunjungan di berbagai daerah di Karachi yang merupakan kota besar. Dan dari sisi pengaturan beliau perkokoh lagi dalam pengaturan di Lajnah Karachi. Pengkhidmatan beliau selama 70 tahun di dalam jemaat ini. Sadr Lajnah Karachi mengatakan bahwa beliau berkhidmat luar biasa selama 70 tahun. Hati beliau lembut dan berjumpa dengan wajah penuh senyuman, menasehati dengan bahasa yang lembut. Dan beliau sangat disiplin waktu. Beliau jika ada hal poin penting, beliau segera menulisnya dalam diari. Dan ketika ada pekerjaan, tugas, beliau langsung menelepon bidang yang berkaitan. Dan jika ada telepon genting, beliau tidak menunggu lagi waktu kantor buka. Beliau langsung kerjakan dan telepon kepada bidang yang berkaitan. Beliau dengan penuh kesetiaan melaksanakan tugas-tugas jemaat dan memperlihatkan ketaatan yang luar biasa kepada khilafat. Begitupun ada yang berkesan lain. Beliau menulis bahwa beliau bekerja dengan penuh kecintaan. Gaya beliau tidak seperti bos pada zaman beliau. Beliau berhasil menerbitkan 50 buku melalui Lajnah Imailah Karachi. Beliau orang yang sangat penyabar. Ada yang menuturkan bahwa menurut hemat saya, sifat yang paling menonjol dalam diri beliau adalah sangat penyabar. Khususnya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, percekcokan dan lain-lainnya. Dan inilah yang sangat penting di dalam jemaat ini karena sudah begitu banyak perselisihan dalam rumah tangga di kalangan jemaat ini. Semoga Allah memberikan akal kepada para pengurus juga, kepada dua pihak juga yang berselisih. Menantu beliau menulis bahwa almarhum memperlakukan menantu pun seperti anak sendiri. Dan kami sering men-share permasalahan kami tanpa segan kepada ibu mertua. Begitu juga Jenderal Sekri Sahibah menulis, ketika menjalankan kantor, beliau memperlakukan kami dengan sama, membimbing kami. Menantu beliau menulis, beliau sangat menekankan untuk mengajarkan Al-Quran Karim dan membimbing keilmuan agama. Beliau memperlakukan baik kepada para bawahan beliau. Dan beliau memperhatikan rumah tangga juga. Beliau senantiasa berupaya untuk melaksanakan kewajiban. Semoga Allah telah memberikan pengampunan kepada beliau dan meninggikan derajat beliau. Dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk dapat melangkah di atas kebaikan beliau. Jenazah kedua, Adnan Membruk Sahib, Sekretaris Umar Kharijiyah Belgium, pada tanggal 29 September beliau wafat. Ayah beliau, Rizwan Ruk Sahib, merupakan kewarganegaraan Belgium yang pertama di Belgia. Beliau beat bukanlah karena ikut-ikutan dengan ayah beliau, melainkan beliau telah melakukan penelitian yang mendalam. Dan setelah meneliti jemaat, pada tahun 94 beliau beat. Dan setelah beat, beliau seorang Ahmadi yang aktif khususnya pada medan tabligh. Pada tahun 98, suatu ketika di majelis tabligh di Belgia, huzur keempat mengatakan kepada hadirin bahwa kita memiliki penerjemah yang dapat menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa Prancis dan juga bahasa Belanda. Dan beliau sangat
bermanfaat dalam berbagai acara. Amir Belgia menulis bahwa beliau pernah terjangkit penyakit kanker, dan dengan karunia Allah Ta'ala membaik, dan beliau mulai datang lagi ke rumah misi. Beliau biasa mengatakan bahwa jemaat, dengan karunia Allah Ta'ala saya lebih baik, yang mana sebelumnya yang terjangkit penyakit ini semuanya meninggal sebelum beliau. Sejak awal tim Public Relation beliau merupakan anggotanya. Lalu pada tahun 2016 saya menetapkan beliau sebagai sekretaris umur Kharijiyah Belgia, dan beliau berkhidmat dengan penuh kegigihan dan berperan penting dalam menciptakan rabdah terhadap kalangan pemerintah di Belgia. Dan beliau sering korespondensi dengan saya berkenaan dengan umur Kharijiyah. Beliau merupakan in charge terjemah di Belgia dan menerjemahkan buku-buku, terus mereview khutbah, terjemahan khutbah. Ada yang menulis bahwa ketika berbagai safar, Adnan Sahim sering menyampaikan bahwa penyakit ini terbukti sebagai rahmat bagi saya, karena pada saat ini saya mendapatkan taufik untuk membaca buku Masih Model Islam dan literatur jemaat, dan sehingga keimanan saya menjadi lebih kuat lagi. Dalam kondisi sakit pun, beliau ridho kepada keridhaan Allah Ta'ala, dan pada hari-hari terakhir, beliau menasihatkan saudara-saudara beliau untuk mengurangi urusan duniawi dan sibuklah dalam urusan jemaat. Dan beliau pun sering mengatakan kepada saya bahwa untuk itu silakan gunakan saudara saya. Ibunda beliau mengatakan bahwa di keluarga beliau, jemaat bermula dari ayah beliau yang 7 tahun di Irak, dan beliau menerima Islam di Irak. Ketika datang ke Belanda, beliau berjumpa dengan Imam Bashir Sahib, dan sebagai buah dari pertabligan beliau baiat. Suatu ketika di Belgia, beliau mulakat dengan huzur keempat. Beliau mengatakan, doakan saya, semoga Allah Ta'ala meneguhkan saya senantiasa dalam jemaat. Ibunda beliau mengatakan bahwa ayah beliau adalah orang yang tidak tertarik dengan hal duniawi. Beliau dawam sholat dan menghidmati jemaat, setia kepada khilafat, dan dawam mendengarkan khutbah Jumat dan menasihatkan anak-anak untuk mendengarkan khutbah Jumat, dan beliau senantiasa siap untuk menghormati jemaat setiap saat. Beliau memiliki jalanan yang kuat dengan khilafat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan mengampuni beliau, dan semoga jemaat senantiasa dianugerahi wujud-wujud seperti beliau. Beliau meninggalkan istri dan 1 anak, dan laki-laki 1 anak perempuan, dan memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk melangkah di atas kebaikan. Almarhum. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallahi rahimakumullah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر